Apa itu asfiksia neonatrum? Asfiksia neonatrum merupakan keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur setelah bayi lahir. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperapnu serta berakhir dengan asidosis. Nah, masalah asfiksia neonatrum ini mungkin berkaitan dengan keadaan ibu, tali pusat, atau masalah pada bayi selama ataupun sesudah persalinan. Yang berikut klasifikasi asfiksia neonatrum menurut Apgar Score. Poin yang pertama, warna kulit. Diberikan nilai 0 ketika warna kulit biru pucat. Kemudian berikan nilai 1 ketika tubuh kemerahan dan ekstremitas biru. Kemudian berikan nilai 2 ketika tubuh dan ekstremitas tampak kemerahan. Poin yang berikut, denyut nadi. Beri nilai 0 ketika tidak ada denyut nadi. Beri nilai 1 ketika denyut nadi kurang dari 100 kali per menit. Dan beri nilai 2 ketika denyut nadi lebih dari 100 kali per menit. Poin yang ketiga, refleks. Beri nilai 0 ketika tidak ada refleks. Dan beri nilai 1 ketika gerakan sedikit, dan beri nilai 2 ketika menangis. Poin yang keempat yaitu tonus otot. Beri nilai 0 ketika lumpuh, dan beri nilai 1 ketika fleksi lemah, dan beri nilai 2 ketika aktif. Poin yang kelima atau yang terakhir yaitu pernafasan. Beri nilai 0 ketika tidak ada pernafasan, dan beri nilai 1 ketika lemah dan merintih pernafasannya, dan beri nilai 2 ketika tangisan kuat. Setelah mendapatkan total dari penilaian Apgar, maka interpretasinya sebagai berikut. Bayi normal atau sedikit asfiksia, nilai Apgarnya 7-10, yaitu bayi dianggap sehat dan tidak memerlukan tindakan istimewa. Kemudian asfiksia sedang, nilai Apgarnya 4-6. Bayi tidak memerlukan resusitasi dan pemberian oksigen sampai bayi dapat bernapas kembali. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, tonus otot kurang baik atau baik, sianosis, refleks iritabilitas tidak ada. Yang berikut asfiksia berat, nilai Apgarnya 0-3. Memerlukan resusitasi segera secara aktif dan pemberian oksigen terkendali. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan frekuensi jantung 100 kali per menit, tonus otot jelek, sianosis berat, dan terkadang pucat, refleks iritabilitas tidak ada. Yang berikutnya, faktor penyebab atau etiologi terjadinya asfiksia. Penyebab yang pertama yaitu faktor ibu. Oksigenisasi darah ibu yang tidak mencukupi akibat hipoventilasi selama anestesi, penyakit jantung, sianosis, gagal pernapasan, keracunan karbon monoksida, dan tekanan darah ibu yang rendah akan menyebabkan asfiksia pada janin. Hal ini sering ditemukan pada gangguan kontraksi uterus, misalnya hipertoni, hipotoni atau tetani uterus akibat penyakit atau obat, hipotensi mendadak pada ibu karena perdarahan, hipertensi pada penyakit akiomsia, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor plasenta. Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas dan kondisi plasenta. Asfiksia janin dapat terjadi bila terdapat gangguan mendadak pada plasenta, misalnya plasenta tipis, plasenta kecil, plasenta tak menempel, dan perdarahan plasenta. Faktor penyebab yang ketiga yaitu faktor fetus. Kompresi umbilikus dapat mengakibatkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah umbilikus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin. Gangguan aliran darah ini dapat ditemukan pada keadaan tali pusat melilit leher, kompresi tali pusat antara janin dan jalan lahir, dan lain-lain. Yang keempat, faktor neonatus. Depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir dapat terjadi oleh karena pemakaian obat anestesi atau analgetik yang berlebihan pada ibu secara langsung dapat menimbulkan depresi pusat pernapasan janin maupun karena trauma yang terjadi pada persalinan, misalnya perdarahan intrakranial. Kelainan kongenital pada bayi
misalnya stenosis saluran pernapasan, hipoplasia, paru, dan lain-lain. Yang berikutnya, faktor persalinan partus lama dan partus karena tindakan dapat berpengaruh terhadap gangguan paru-paru. Jadi, patofisiologinya, pernafasan spontan bayi baru lahir bergantung kepada kondisi janin pada masa kehamilan dan persalinan. Oksigen dan pengembangan paru merupakan rangsang utama relaksasi pembuluh darah paru. Pada saat pasokan oksigen berkurang, akan terjadi kontriksi arteriol pada organ seperti usus, ginjal, otot, dan kulit. Namun demikian, aliran darah ke jantung dan otak tetap stabil atau meningkat untuk mempertahankan pasokan oksigen. Sebagai akibat dari kekurangan perfusi oksigen dan oksigenasi jaringan, akan menimbulkan kerusakan jaringan otak yang irreversibel, kerusakan organ tubuh lain, atau kematian. Dengan memperlihatkan tonus otot buruk, kekurangan oksigen pada otak, otot, dan organ lainnya. Frekuensi jantung menurun karena oksigen dalam otot jantung atau sel otak berkurang. Pernafasan cepat karena kegagalan absorpsi cairan paru-paru, dan sianosis karena kekurangan oksigen dalam darah. Dan gejala asfiksia neonatorum yang khas antara lain meliputi pernafasan cepat, pernafasan cuping hidung, sianosis, dan nadi cepat. Serta ada gejala lanjut pada asfiksia seperti denyut jantung terus menurun, tekanan darah mulai menurun, bayi terlihat lemas, menurunnya tekanan O2 anaerob, meningginya tekanan CO2 darah, menurunnya pH akibat asidosis respiratorik dan metabolik, terjadinya perubahan sistem kardiovaskuler, pernafasan terganggu, detak jantung berkurang, refleks atau respon bayi melemah, tonus otot menurun, serta warna kulit biru atau pucat. Yang berikutnya komplikasi. Komplikasi yang muncul pada afiksia neonatus antara lain: yang pertama, edema otak dan perdarahan otak pada penderita afiksia dengan gangguan fungsi jantung yang telah berlarut sehingga terjadi renjatan neonatus, sehingga aliran darah ke otak pun akan menurun. Keadaan ini akan menyebabkan hipoksia dan iskemik otak yang berakibat terjadinya edema otak. Hal ini juga dapat menimbulkan perdarahan otak. Yang kedua, anuria atau oliguria disfungsi ventrikel jantung dapat pula terjadi pada penderita afiksia. Keadaan ini dikenal istilah disfungsi miokardium pada saat terjadinya, yang disertai dengan perubahan sirkulasi. Pada keadaan ini, curah jantung akan lebih banyak mengalir ke organ seperti mesenterium dan ginjal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya hipoksemia pada pembuluh darah, mesenterium, dan ginjal, yang menyebabkan pengeluaran urin sedikit. Yang ketiga, kejam pada bayi yang mengalami afiksia akan mengalami gangguan pertukaran gas dan transport O2, sehingga penderita kekurangan persediaan O2 dan kesulitan pengeluaran CO2. Hal ini dapat menyebabkan kejam pada anak tersebut karena perfusi jaringan tak efektif. Yang keempat, koma apabila pada pasien afiksia berat segera tidak ditangani akan menyebabkan koma karena beberapa hal diantaranya hipoksemia dan perdarahan pada otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan pada afiksia. Bayi yang lahir dengan afiksia kemungkinan akan memiliki nilai Apgar di bawah 3. Jika afiksia sudah terdeteksi saat bayi masih dalam kandungan, kemungkinan besar akan menyarankan persalinan segera dengan operasi sesar agar nyawa bayi dapat tertolong. Setelah bayi lahir, penanganan afiksia pada bayi akan disesuaikan dengan tingkat keparahan sampai ia bisa bernafas sendiri dengan baik. Penanganan yang dapat diberikan
sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat bantu pernafasan untuk mengalirkan udara ke paru-paru bayi. Sebagian bayi mungkin akan membutuhkan tambahan gas nitrik oksida melalui tabung pernafasan. Yang kedua, memberikan obat-obatan untuk pengendalian tekanan darah dan meredakan kejang apabila terjadi. Terus yang ketiga, penting bagi ibu untuk rutin menjalani pemeriksaan kehamilan dengan USG agar kondisi kesehatan si kecil dapat terpantau dengan baik. Selain itu, untuk menghindari asfiksia pada bayi, patuhilah anjuran dokter, minum vitamin prenatal sesuai anjuran, dan konsumsi makanan bernutrisi selama hamil. Penata laksanaan tindakan resusitasi sesuai dengan tingkat asfikasi antara lain. 1. Asfikasi ringan. 1. Bayi dibungkus dengan kain hangat. 2. Bersihkan jalan nafas dengan mengisap lendir pada hidung kemudian mulut. Bersihkan badan dan tali pusat. Lakukan observasi tanda vital dan agar skor yang masukkan ke dalam inkubator. 2. Asfikasi sedang. 1. Bersihkan jalan nafas. 2. Berikan oksigen sesuai kebutuhan. 3. Rangsang pernafasan dengan menepuk telapak kaki apabila belum ada reaksi. Bantu pernafasan melalui masker. 4. Bila bayi sudah mulai bernafas tetapi masih sinusis, berikan natrium bikarbonat 7,5% sebanyak 6 cc, Dextrasa 40% sebanyak 4 cc, disuntikan melalui vena umbilikus secara perlahan-lahan untuk mencegah tekanan intrakranial mengikat. 3. Asfikasi berat. 1. Bersihkan nafas sambil pompa melalui ambubang. 2. Berikan oksigen sesuai kebutuhan. 3. Apabila bayi sudah mulai bernafas tetapi masih sinusis, berikan natrium bikarbonat 7,5% sebanyak 6 cc, Dextrosa 40% sebanyak 4 cc,